Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir 40 hari setelah peristiwa Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah tapi gagal. Nah, hari itu gagal menghancurkan Ka'bah. 40 hari kemudian Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun itu disebut dengan tahun Gajah, 571 Masehi. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir. Aminah didampingi oleh budaknya ketika itu yang bernama sinten mau nikah? Ummu Aiman. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian Aminah memanggil bapak mertuanya, yaitu Abdul Muthalib. Dipanggil, tolong panggilkan bapak mertua saya Abdul Muthalib, kakeknya si anak saya ini. Belum diberi nama. Maka Abdul Muthalib dengan bahagia luar biasa mendengar kabar kelahiran cucu dari anak yang paling dicintai. Siapa anak yang paling dicintai? Abdullah. Anak yang paling dicintainya sudah meninggal dunia, cucunya lahir dari anaknya yang paling dicintai. Abdul Muthalib merasa bahagia luar biasa, langsung berlari menuju rumahnya Aminah, kemudian langsung membawa Nabi Muhammad kecil, bayi kecil ini dibawa keluar rumah, langsung saya beri nama anak ini Muhammad. Orang-orang heran, wahai Abdul Muthalib, itu nama asing. Sejak zaman dulu sampai hari ini belum pernah ada orang Quraisy kok diberi nama Muhammad. Biasanya namanya Kusoy, Kilab, nama-nama yang sangar-sangar gitu. Nah, ini kita tidak bisa merasakan sangarnya nama, karena ini bahasa Arab, bahasa sana sangar-sangar. Kalau dulu di Indonesia, Jawa itu nama-nama sangar nopo, Singo, Dimejo, nah ini kita sangar-sangar kan. Nah ketika itu Kilab, Kusoy, Hashim itu nama-nama yang dalam telinga orang Arab ketika itu sangar. Ini kok namanya Muhammad, nama yang sangat lembut, nama yang sangat bukan sangar tapi nama yang terdengar lembut, mendamaikan, Muhammad. Dan ini hanya bisa dirasakan dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun jadi berkurang itu perasaannya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Muhammad itu artinya yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk thalabul ilmi meskipun dalam suasana yang sangat dingin. Sinten yang mriki ingkang ngrasake saweg subuh?
Biasanya kita semua secara kompak merasa dingin berjamaah. Tetapi tidak ada, hal itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap thalabul ilmi. Semoga apa yang kita niatkan ini mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan sirah Nabi yang pertemuan sebelumnya kita sampai pada sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berkali-kali pertemuan kita membahas tentang sirah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, baik sirah Nabi Nuh misalnya, Nabi Hud, Shalih, Nabi Sulaiman, Musa, Isa, dan lain sebagainya, maka pagi hari ini melanjutkan pembahasan yang lalu. Kita mulai pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tentang kisah silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mana beliau berasal, nenek moyang beliau, bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya sampai pada kisah tentang Abdul Muttalib yang hendak menyembelih Abdullah, tetapi akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih dan Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor onta. Kemudian Abdullah akhirnya menikah dengan seorang perempuan namanya Aminah, dan akhirnya pernikahan antara Abdullah dan Aminah melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita ambilkan sirah Nabi Muhammad ini dari kitab yang cukup terkenal di kalangan pesantren, yaitu kitab Khulasatul Nuril Yakin. Kita bacakan apa yang ditulis di dalam kitab Khulasatul Nuril Yakin. Waliduhu, orang tua Nabi. Kan kemarin kita sampaikan tentang bahwa Aminah, Abdullah menikah kemudian lahir Nabi Muhammad. Kita singgung ulang. Waliduhu, ayah dan kakek moyangnya Nabi adalah Abdullah. Nama bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini bapaknya Nabi. Wa ummuhu, adapun ibunya Nabi, Aminatu bintu Wahab, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi bi jaddihil khamis. Ayahnya Nabi dan ibunya Nabi itu bertemu, kalau diurut, bertemu di kakek yang nomor 5, kakek yang ke-5, wahwa Kilab, yaitu Kilab. Kakek yang ke-5 itu namanya nopo? Bapak. Atasnya bapak namanya Mbah, berarti 2. Atasnya Mbah nomor 3 namanya Buyut. Atasnya Buyut nomor 4 namanya Canggah. Nah, atasnya Canggah napa niku? Apa? Wareng. Nah, berarti wareng nggih, berarti Nabi Muhammad kan bapaknya namanya Abdullah,
ibunya namanya Aminah. Abdullah dan Aminah itu satu wareng yang sama. Bukan satu kakek yang sama, bukan satu canggah yang sama, bukan, tetapi satu wareng yang sama. Jadi kalau diurut ke atas antara Abdullah dan Aminah itu masih ada hubungan keluarga. Bertemu pada kakeknya yang kelima, yaitu wareng. Jadi warengnya sama. Warengnya Abdullah dan warengnya Aminah sama. Namanya adalah Kilab. Namanya adalah Kilab. Ini silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad tuwfiya waliduhu, orang tua yaitu ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wa huwa fi batni ummihi. Sementara itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di perut ibunya. Wa umruhu tamaniya asyrata sanah, dan Abdullah meninggal dunia saat itu umurnya 18 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 25 tahun. Tapi di kitab ini, kitab kecil ini namanya Kitab Khulasatul Nuril Yakin, disebutkan bahwasanya umur Abdullah 18 tahun. Jadi ketika itu umur 18 tahun menikah. Ya, ketika itu Abdullah 18 tahun menikah. Setelah menikah, selang beberapa waktu kemudian Aminah hamil. Ketika Aminah hamil, Abdullah meninggal dunia. Makanya Nabi Muhammad itu tidak punya kakak, tidak punya adik. Sebelum Nabi Muhammad, Abdullah ini tidak punya anak. Jadi memang Abdullah itu ketika menikah dengan Aminah, kemudian Aminah hamil, ya hamilnya ini langsung hamil Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak punya kakak, tidak punya adik. Wadufina bil Madinati, kemudian setelah Abdullah meninggal dunia, Abdullah dimakamkan di kota Madinah. Jadi Abdullah setelah meninggal dunia dimakamkan di kota Madinah, walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan Abdullah tidak meninggalkan harta warisan yang banyak. Hanya sedikit warisan yang diwariskan oleh Abdullah untuk istrinya dan untuk calon buah hatinya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam catatan sejarah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab sirah beliau Ar-Rahiqul Mahtum, beliau menjelaskan bahwasannya warisan yang diwariskan oleh Abdullah ketika Abdullah meninggal dunia, yang pertama adalah 5 ekor unta. Lumayan ya, 1 ekor unta niku regine pinten? Pinten? 50. Nah 50, katakanlah 50 juta. Kalau 50 juta kali 5, lumayan lah. Itu 5 ekor unta. Yang kedua, sekumpulan kambing. Tidak disebutkan berapa kambingnya, tetapi sekumpulan kambing. Karena memang zaman itu orang yang memelihara kambing itu tidak seperti hari ini yang dikandangkan kemudian dicarikan rumput. Tapi kambing ketika itu model pemeliharaannya adalah dipelihara kemudian digembalakan. Modelnya kan seperti itu. Jadi yang ditinggalkan, harta warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah untuk istri dan calon buah hatinya, yang pertama adalah 5 ekor unta, yang kedua adalah sekumpulan kambing, dan yang ketiga adalah seorang budak perempuan. Budak perempuan ini bernama Ummu Aiman. Budak perempuan ini bernama Ummu Aiman. Jadi ada 3 hal yang diwariskan oleh Abdullah untuk keluarganya, yaitu untuk Aminah yang sedang mengandung Nabi Muhammad,
Yang pertama adalah 5 ekor unta, yang kedua sekumpulan domba, yang ketiga adalah seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Ini meninggalnya Abdullah. Jadi sepanjang hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan ayah kandungnya yang bernama Abdullah. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir setelah 9 bulan dikandungnya Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Aminah 9 bulan mengandung. Kemudian Nabi Muhammad lahir di Makkah. Beliau lahir di kota Makkah Yaumal Itsnaini, pada hari Senin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin Ats-Tsaniyah Asyara, tanggal 12 min Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya bulan Rabiul Awal ini sering disebut bulan Maulud. Apa itu Maulud? Waktu kelahiran. Jadi maulud itu artinya waktu kelahiran. Maulud itu adalah kelahiran atau yang dilahirkan, kelahiran. Maksudnya apa? Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan waktu kelahiran Nabi yang dilahirkan atau kelahiran. Maulud itu adalah artinya kelahiran. Maka bulan Maulud itu artinya bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli bulannya bukan bulan Maulud sebenarnya, tapi nama aslinya adalah Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Sampai hari ini tanggal 12 Rabiul Awal diperingati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek teng kalender tanggal merah napa mboten nika? Hari libur nasional mboten? Nggih nggih. Amal fil, tahunnya tahun gajah. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah itu bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Meskipun ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah tentang tanggal Masehinya. Sebagian ahli sejarah mengatakan tanggal Masehinya adalah 22 April. Sebagian ahli sejarah lain mengatakan tanggal Masehinya adalah 20 April. Tetapi tahunnya sepakat tahun kelahiran Nabi adalah tahun 571 Masehi. Jadi 571 tahun setelah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa alaihissalam itu lahir di tahun awal Masehi. Nabi Muhammad itu 571 Masehi. Berarti 571 tahun sejak hidupnya Nabi Isa alaihissalam dulu. Oleh karenanya Bapak Ibu, sekarang tahun 2026 Masehi. Antara hidupnya Nabi Isa dengan hidupnya Nabi Muhammad, Nabi Isa ke Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad ke kita itu lama mana? Nabi Muhammad ke kita karena sudah 1400 tahunan, ya sudah 14 abad. Adapun dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad hanya sekitar 5 abad, 571 tahun. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Wasumya amu wiladatihi amal fil. Kenapa kok tahun itu dikatakan sebagai tahun gajah? Li'anna malikal habasyati, karena ada seorang raja dari Habasyah, arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah. Ia mengutus satu pasukan dan ia pimpin sendiri pasukan itu menuju Makkah. Pasukan ini mengendarai gajah. Wa kana fihi filun azim, dan pasukan ini
yang mana mengendarai gajah. Di sana ada satu gajah yang sangat besar, dikendarai oleh pemimpinnya, dan pemimpin pasukan ini bernama Abraha. Lihat mil Ka'bati, tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahu jaisha, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan itu ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, pada zaman dulu belum dikenal istilah tahun Hijriah, belum ada tahun Hijriah. Oleh karenanya kenapa sering dikatakan tahun berapa Nabi Muhammad lahir? Tahun gajah. Ya memang namanya tahun gajah. Tahun Hijriah belum ada, namanya tahun Hijriah belum ada. Sebagaimana zaman Nabi Ibrahim, apakah sudah ada tahun Masehi? Belum ada. Nabi Musa lahir tahun berapa Masehi? Belum ada Masehi. Paling-paling sekian ratus tahun sebelum Masehi, kan begitu. Sama pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, belum ada namanya tahun Hijriah. Nah, kalau kemudian kita hitung dengan hitungan tahun Hijriah, maka Nabi Muhammad lahir itu 53 tahun sebelum Hijriah. 53 tahun sebelum Hijriah. Pada waktu Nabi Muhammad lahir, belum ada tahun Hijriah. Nah, tahun pada waktu itu untuk mengingat sebuah tahun, mereka menggunakan satu peristiwa yang paling terkenal di tahun itu. Nah, kebetulan tahun itu ada peristiwa yang cukup luar biasa, yaitu peristiwa rencana penghancuran Ka'bah oleh Abraha yang menggunakan pasukan gajah. Maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. Seandainya kok menggunakan tank, berarti tahun tank. Nah, tahun gajah ya namanya, karena pasukannya gajah ya tahun gajah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ceritanya bahwa Raja Abraha ini yang ia berasal dari Habasyah, riwayat lain menyebutkan dari daerah Yaman. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang asal muasal Abraha itu dari mana. Kalau dalam kitab ini disebutkan dari Habasyah atau Ethiopia. Sebagian ahli sejarah lain mengatakan Abraha ini dari daerah Yaman, tepatnya dari kota Son'a. Nah, Raja Abraha ini iri melihat kota Mekah. Kenapa Abraha iri melihat kota Mekah? Karena ketika itu Mekah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi sejak zaman dulu Mekah itu menjadi tempat yang sering dikunjungi. Untuk apa? Haji. Memangnya haji sejak zaman dulu? Haji sejak zaman dulu kala. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada haji. Sejak zaman Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, itu sudah haji terus. Sampai zamannya Nabi Ismail, sampai zamannya Nabi Muhammad sudah ada haji. Cuma haji zaman dulu sudah beda dengan haji sekarang. Haji zaman itu sudah berbeda dengan haji zaman Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya kemudian Nabi Muhammad mengembalikan cara ibadah haji sebagaimana yang dulu dituntunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bahwa sudah ada haji, nah, orang-orang itu di seluruh penjuru dunia datang ke Mekah, khususnya dari Jazirah Arab. Khususnya dari Jazirah Arab, mereka senantiasa melakukan haji setiap tahun. Setiap bulan Dzulhijjah itu mereka datang. Bahkan sebelum Dzulhijjah mereka sudah datang, karena ketika itu perjalanan ke Tanah Suci, ya, naik onta dan lain sebagainya. Ada yang tadi naik gajah, ada yang naik kuda, ada yang naik keledai dan lain sebagainya. Nah, itu sudah setiap tahun ada orang-orang datang ke Mekah untuk haji. Nah, Abraha ini iri. Kenapa Makkah kok setiap tahun dikunjungi? Ketika ada sebuah kota setiap tahun dikunjungi oleh orang-orang dari luar negara, nah tentu akan berefek pada ekonomi, kesejahteraan, dan seterusnya. Peradabannya semakin maju,
banyak berinteraksi dengan dunia luar, menjadi kota yang dilirik oleh negara-negara lain. Maka Abraha iri melihat Makkah yang sedemikian ramai setiap tahun. Abraha akhirnya membuat satu bangunan besar yang lebih megah daripada Ka'bah, yang lebih mewah daripada Ka'bah, yang lebih modern daripada Ka'bah. Karena Ka'bah ketika itu ya hanya batu, tumpuan batu yang berbentuk kubus, nggak modern. Nah, Abraham membuat bangunan yang lebih modern ketika itu dibandingkan dengan Ka'bah, lebih mewah dibandingkan dengan Ka'bah. Kemudian setelah bangunan jadi lebih besar daripada Ka'bah, Abraham memberikan pengumuman kepada negara-negara tetangga agar silahkan datang ke kotanya Son'a. Sedemikian usahanya Abraham, tetapi toh pada akhirnya orang-orang tetap tidak datang ke Son'a, Yaman. Mereka tetap datang ke Makkah. Karena yang dicari bukan Ka'bahnya, tapi nilai kesakralannya di sana. Abraham semakin marah. Saya sudah membangun istana sedemikian hebat, tetapi tidak ada yang datang ke sini. Satu-satunya cara agar orang-orang datang ke sini, ya Ka'bahnya harus nggak ada dulu. Kalau Ka'bahnya sudah nggak ada, nah orang-orang akan datang ke sini. Maka Abraham menyiapkan pasukannya dengan begitu banyak, berbondong-bondong datang ke Mekah. Sampai di pintu masuk kota Mekah bertemu dengan Abu Thalib. Ketika itu, belum di pintu ya, di luar Abu Thalib sedang menggembala domba, menggembala kambing. Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Abdul Muthalib sedang menggembala kambing. Abraham datang dengan membawa pasukan yang sangat banyak, kendaraannya adalah gajah. Abdul Muthalib melihat itu agak takut, loh ini sesuatu yang belum pernah terjadi, ini ada pasukan besar mengendarai gajah, mau apa? Saat Abraham datang bertemu dengan Abdul Muthalib, Abraham tahu Abdul Muthalib ini adalah juru kuncinya Ka'bah. Wahai Abdul Muthalib, serahkan semua kambingmu, serahkan kunci Ka'bah. Abdul Muthalib menyerahkan semuanya karena Abdul Muthalib sendirian, tidak ada teman, nggak berani melawan Abraham dengan segala pasukannya yang luar biasa. Abdul Muthalib pulang ke Mekah mengabarkan kepada seluruh penduduk kota Mekah, wahai penduduk Mekah, Mekah akan dihancurkan oleh Abraham. Keluar semua dari kota Mekah. Semuanya keluar dari kota Mekah, tidak ada yang berani melawan Abraham. Karena pasukan mereka seandainya ingin melawan Abraham, nggak imbang, mesti kalah. Daripada kalah sia-sia, keluar dari Mekah. Maka mereka semuanya keluar dari Mekah. Akhirnya mereka keluar dari Mekah semuanya. Abdul Muthalib menghadang Abraham di pintu masuk kota Mekah. Di pintu masuk kota Mekah, Abdul Muthalib menahan Abraham. Wahai Abraham, engkau ingin menghancurkan kota kami? Ya, tolong kembalikan kambing-kambing saya. Jadi kan mau mengalah, mau menyerah, kita nggak akan melawan, tapi tolong kembalikan kambing saya. Abraham tertawa. Wahai Abdul Muthalib, kamu memikirkan kambing-kambingmu sementara kamu tidak memikirkan Ka'bah? Ini kamu pemimpin macam apa? Malah yang dipikirkan kambingmu, harusnya kamu memikirkan Ka'bahmu. Kata Abdul Muthalib, wahai Abraham, kambing-kambing itu punya saya. Ka'bah punyanya Allah. Ya biar Allah yang ngurus. Mana kambing saya? Akhirnya dikembalikan kambingnya. Kambingnya dikembalikan. Abdul Muthalib pergi dari kota Makkah
berkumpul bersama orang-orang Mekah di tempat pengungsian mereka. Abrahah masuk. Ketika ingin menghancurkan Ka'bah, terjadilah kisah yang sudah kita kenal itu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil yang berbondong-bondong menghancurkan pasukan gajah, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu bebatuan dari api neraka sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka pasukan Abraha ini menjadi seperti daun-daun yang dimakan ular. Di tempat pengungsian, Abdul Muttalib beserta orang-orang Mekah itu menunggu. Kok sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kok sepertinya tidak ada suara gemuruh hancurnya Ka'bah. Kok sepertinya tenang-tenang saja. Lama menunggu. Setelah lama menunggu, akhirnya mereka kembali ke Mekah. Kita lihat Mekah seperti apa sekarang. Akhirnya mereka datang ke Mekah. Ketika mereka datang ke Mekah, loh, kok pasukannya sudah pada mati? Lah kok Ka'bahnya masih utuh? Mereka tidak tahu sama sekali peristiwa apa yang terjadi. Ini janjane mereka kenapa? Itu menjadi misteri bertahun-tahun. Ini sebenarnya kenapa kok pasukannya bisa mati semua seperti ini, hancur berantakan? Apa yang terjadi? Ini menjadi misteri bertahun-tahun. Maka akhirnya Allah menurunkan surat Al-Fil. Allah yang menjawab keheranan mereka. Misterinya akhirnya terungkap. Ternyata pasukan Abraha itu dilempari dengan batu-batu yang berasal dari api neraka, dibawa oleh burung ababil. Setelah surat Al-Fil itu turun, baru mereka, oh jebul nih. Nah, ternyata sekian puluh tahun yang lalu ada peristiwa begini dan begitu. Itu ternyata kasusnya begitu toh. Nah, sering tidak Bapak Ibu kita mendapati satu peristiwa yang masih menjadi misteri? Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah Gunung Pengamun-Amun di Banjarnegara. Pernah dengar ceritanya? Wah, nanti buka beritanya di internet. Udah berpuluh-puluh tahun yang lalu terjadi, di mana siang sore masih wajar. Ada satu kampung di situ yang konon ceritanya ahli maksiat, ceritanya begitulah. Kemudian ada beberapa orang yang ketika sore hari itu pergi dari kampung itu karena suatu keperluan. Ketika pagi hari mereka pulang ke kampungnya sudah nggak ada. Dan Gunung Pengamun-Amun, bayangkan ada Gunung Sumbing, gumuk. Gunung Pengamun-Amun itu sudah kowak setengah. Pernah dengar ceritanya? Makanya cari ya di internet. Atau tanya sama orang Banjarnegara. Saya sering ke Banjarnegara ngurusi anak-anak itu bertahun-tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak tahu orang-orang itu ceritanya bagaimana. Kok kenapa gunungnya bisa hilang sebagian, tanahnya numpuk di kampungnya. Padahal ini gunung, kampungnya di sini bukan longsor. Nek longsor kan ketahuan. Ini nggak ada longsor sama sekali. Ini antara gunung sama kampung ini masih utuh. Ini gunungnya hilang separuh, gumuknya hilang separuh, kampungnya sudah ketutupan tanah. Nah, sekarang sudah ada prasastinya untuk mengenang itu, di sini dulu pernah ada kampung ini. Sampai sekarang masih menjadi misteri, belum diketahui. Ini kenapa sebenarnya? Apakah diangkat sama malaikat? Nggak tahu ya. Nah, dulu sama persis. Abdul Muthalib dan orang-orang Mekah itu heran, ini kenapa pasukan nggak ada yang melawan, kok tiba-tiba mereka jatuh berserakan, mati semua. Berpuluh-puluh tahun mereka dalam rasa penasaran. Akhirnya terjawab dengan surat Al-Fil.
Nah, maka Bapak Ibu, tahun itu disebut dengan tahun gajah. Sejak peristiwa tahun gajah, kalau kemudian kita buka dalam kitab Al-Yatim yang ditulis oleh Syekh Sami Said, 40 hari kemudian Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir 40 hari setelah peristiwa Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah tapi gagal. Nah, hari itu gagal menghancurkan Ka'bah. 40 hari kemudian Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun itu disebut dengan tahun gajah, 571 Masehi. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir. Aminah didampingi oleh budaknya ketika itu yang bernama sinten mau nikah? Ummu Aiman. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian Aminah memanggil bapak mertuanya, yaitu Abdul Muttalib. Dipanggil, tolong panggilkan bapak mertua saya Abdul Muttalib, kakeknya si anak saya ini. Belum diberi nama. Maka Abdul Muttalib dengan bahagia luar biasa mendengar kabar kelahiran cucu dari anak yang paling dicintai. Siapa anak yang paling dicintai? Abdullah. Anak yang paling dicintainya sudah meninggal dunia, cucunya lahir dari anaknya yang paling dicintai. Abdul Muttalib merasa bahagia luar biasa, langsung berlari menuju rumahnya Aminah, kemudian langsung membawa Nabi Muhammad kecil, bayi kecil ini dibawa keluar rumah, langsung saya beri nama anak ini Muhammad. Orang-orang heran, wahai Abdul Muttalib, itu nama asing. Sejak zaman dulu sampai hari ini belum pernah ada orang Quraisy kok diberi nama Muhammad. Biasanya namanya Kusoy, Kilab, nama-nama yang sangar-sangar gitu. Nah, ini kita tidak bisa merasakan sangarnya nama, karena ini bahasa Arab, bahasa sana sangar-sangar. Kalau dulu di Indonesia, Jawa itu nama-nama sangar nopo, Singo, Dimejo, nah ini kan ketok sangar-sangar kan. Nah, ketika itu Kilab, Kusoy, Hashim itu nama-nama yang dalam telinga orang Arab ketika itu sangar. Ini kok namanya Muhammad, nama yang sangat lembut, nama yang sangat bukan sangar tapi nama yang terdengar lembut, mendamaikan, Muhammad. Dan ini hanya bisa dirasakan dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun jadi berkurang itu perasaannya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Muhammad itu artinya yang terpuji. Ini belum pernah, wahai Abdul Muttalib, ini engkau ini pemimpin Mekah, kan kita kemarin sampaikan bahwasanya Abdul Muttalib itu kan dari jalur pemimpin Mekah. Ini belum ada pemimpin Mekah kok namanya selembut ini. Nama pemimpin itu harusnya sangar. Enggak, saya tetap memberi nama cucu saya ini Muhammad. Maka akhirnya terkenalah di seantero Mekah Abdul Muttalib memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Dan dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad akhirnya dikhitan di umur 7 hari. Langsung dikhitan. Meskipun ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir itu sudah dalam keadaan khitan, Allahu a'lam, tapi kalau di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum akhirnya Nabi Muhammad dikhitan di umur 7 hari. Lahirlah Nabi Muhammad SAW wa arda'athu ba'da ummihi Tuwaibatul Aslamiyah. Akhirnya Nabi Muhammad disusui oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama Aminah. Maka siapa yang menyusui Nabi pertama? Ya ibu kandungnya, yaitu Aminah. Setelah disusui oleh Aminah, beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah.
Thuwaibah dari Bani Aslam. Namanya Thuwaibah. Karena dari Bani Aslam, makanya namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa Thuwaibah al-Aslamiyah itu? Budaknya Abu Lahab. Pirsa Abu Lahab? Kenal? Ting pundi kenalan? Abu Lahab itu bahagia sekali mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab itu cinta sekali dengan Nabi Muhammad, senang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab sangat mencintai adiknya yang bernama Abdullah. Termasuk Abu Lahab ini yang mengatakan, kalau Abdullah disembelih, jangan. Kalau kami silahkan. Tapi jangan kalau Abdullah. Ini anaknya Abdullah. Ini keponakan yang paling dicintai oleh Abu Lahab. Nah, katanya Abu Lahab benci. Benci itu setelah Nabi Muhammad jadi Rasul, baru benci setengah hidup. Sampai Allah menurunkan ayat Tabat yada Abi Lahab watab. Tabat yada Abi Lahab watab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan celakalah Abu Lahab itu sendiri. Itu besok setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul. Tapi dalam masa kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab itu sangat mencintai Nabi Muhammad. Bahkan pembantunya Abu Lahab, budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah ini diminta tolong susui Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Khadimatu ammihi Abi Lahab, yaitu pembantunya atau budaknya Abu Lahab. Tsumma, kemudian setelah disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, tsumma Halimatus Sa'diyah. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Halimah dari Bani Sa'ad, maka disebut Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu nisbah kepada Bani Sa'ad. Nah, singkat ceritanya begini Bapak Ibu. Jadi di waktu itu menjadi fenomena yang umum bahwa orang-orang di Mekah itu menyusukan anaknya ke orang lain di luar kota Mekah, yaitu di orang pegunungan, di gunung. Kalau misalnya orang Temanggung ini, nyari yang bisa menyusui anak saya, nyari orang Tembara gunung. Atau nyari orang mana, Bulu naik, Bansari naik, Tembara naik, nyari yang orang daerah gunung. Kebiasaan orang di Mekah ketika itu memang begitu. Kenapa? Yang pertama, supaya tidak sering terkena penyakit. Kok bisa? Karena Mekah itu tadi kita sampaikan banyak sekali orang datang dari luar kota. Yang kedua, supaya diajari bahasa Arab fusha. Dalam dunia bahasa Arab ada dua bahasa Arab. Yang pertama namanya bahasa Amiyah. Yang kedua namanya bahasa fusha. Bahasa Amiyah itu bahasa pasaran. Kalau di Indonesia ya lo, gue, ya, itu bahasa pasaran. Yang kedua namanya bahasa fusha, resmi. Anda, saya, itu bahasa resmi. Di Mekah ketika itu bahasanya itu sudah campur-campur. Kenapa? Karena dari luar kota sering datang ke Mekah. Makanya mereka menginginkan agar anak-anak ini bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab fusha. Kalau bahasa Jawa ini bagaimana caranya supaya anak ini bisa bahasa Jawa kromo, inggil, jangan bahasa ngoko sama orang tua. Itulah sebabnya kenapa mereka menyusukan anak-anak mereka ke orang-orang gunung. Yang ketiga, agar diajari budi pekerti, unggah-ungguh. Di zaman itu orang gunung itu lebih punya unggah-ungguh daripada orang kota di Jazirah Arab ketika itu. Makanya mereka sering menitipkan anak mereka agar disusui oleh orang gunung. Nah, di waktu itu datang banyak orang dari Bani Sa'ad. Ini caranya memang begitu. Jadi proses pengambilan
anak susuan sama ibu susuan itu begini prosesnya. Itu memang adatnya ketika itu memang begitu. Kita tidak bisa menyamakan dengan adat kita. Adatnya memang begitu. Jadi orang-orang dari perkampungan Bani Sa'ad, suami istri berbondong-bondong datang ke Mekah. Orang-orang yang ingin mencari anak susuan, karena mereka kan nyari pekerjaan. Kalau mereka menyusui anak, maka mereka akan dibayar, gitu. Maka orang-orang dari Bani Sa'ad itu mereka berbondong-bondong datang ke Mekah. Datang ke Fulan, dapat anak susuan, datang ke Fulan, dapat anak susuan, datang ke Fulan, dapat anak susuan. Setiap kali mereka datang ke Muhammad kecil, tidak ada yang mau menyusui Muhammad kecil. Kenapa? Anak yatim, itu satu-satunya alasan. Karena Nabi Muhammad kecil, anak yatim, bapaknya sudah nggak ada. Mereka berpikir, kalau ini anak yatim, siapa yang mau membayar kita? Maka semua orang sudah mendapatkan anak susuan masing-masing, beberapa orang ini. Tinggal Halimah dan suaminya dengan mengendarai unta yang kurus. Ini untanya paling lambat jalannya, maka datangnya paling akhir. Ketika sudah datang ke Mekah, anak sana sudah sama dia, anak si ini sudah sama si ibu susu sana, anak ini sudah sama si ibu susu. Tinggal Muhammad kecil. Anak yatim. Siapa yang mau membayar kita? Nyari ke sana kemana sudah habis. Bayi di Mekah ketika itu habis, tinggal Nabi Muhammad kecil udah pulang. Maka Halimah dan suaminya pulang dengan mengendarai onta yang kurus kering yang jalannya lambat itu. Tapi ketika mereka mau pulang, sudah naik ontanya, mereka berpikir, wahai suamiku, masa kita pulang tidak membawa apa-apa? Itu semua orang di depan itu sudah membawa anak susuan mereka, sudah dapat pekerjaannya mereka masing-masing. Masuk kita pulang tidak membawa apa-apa? Oh ya sudah, daripada tidak membawa apa-apa, lebih baik anak itu kita bawa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sudah, balik ke Nabi Muhammad, ke Aminah. Wahai Aminah, sudah kita kita bawa Muhammad kecil ini. Terserah engkau nanti mau ngasih saya bayaran berapa, terserah mau nggak dikasih juga silahkan. Yang penting saya pulang membawa anak, daripada pulang tidak membawa apa-apa, hanya membawa rasa malu. Siapa tahu, kata suaminya, siapa tahu anak ini mendatangkan barokah. Akhirnya dibawa, digendong sama Halimah, naik unta. Lah kok untanya yang kurus itu, yang tadinya jalannya lambat, bukan tiba-tiba gemuk, bukan sakit, tapi kuat dan jalannya cepat, kutuk, menyalip rombongan di depan. Orang-orang heran, wahai Halimah, ini onta yang tadi. Iya, ini onta yang tadi. Loh, kenapa sekarang bisa sekuat ini? Enggak tahu. Ini tiba-tiba begini. Akhirnya dibawa jalan paling depan sampai perkampungan Bani Sa'ad paling depan. Halimah itu punya anak kecil juga di rumah. Nah, sampai di sana singkat cerita, hari berganti hari, lah kok kudanya semakin lama semakin doyan apa? Bahasanya Tembaran itu dokoh, pirsa dokoh. Dokoh niku yang tadinya susah makan, pokoknya makannya kemal. Yang tadinya makan itu milih-milih, pokoknya rumput apapun makan semuanya. Itu kambingnya, jadi Halimah itu di rumah juga punya sekawanan kambing, juga seperti itu. Halimah di rumahnya juga punya unta, juga seperti itu. Lah kok setelah itu hari berganti hari, bulan berganti bulan, semakin gemuk-gemuklah kambingnya, semakin gemuk-gemuklah untanya, susunya semakin banyak, diperah, diminum, dijual dan seterusnya. Semakin bahagia keluarga Halimah. Halimah mengatakan kepada suaminya, ini memang anak yang mendatangkan barokah. Nabi Muhammad menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah semakin sejahtera kehidupannya, barokahlah kehidupannya sampai umur 2 tahun. Tiba saatnya dibawa pulang ke Mekah. Nangis Halimah.
nggak mau pisah dengan Muhammad kecil, mau nggak dibayar, nggak peduli, yang penting ini anak harus sama saya. Tadinya nggak mau, sekarang nggak mau pisah. Akhirnya dibawalah ke Makkah. Sampai di Mekah, kemudian ditinggal, nangis Halimah berpisah dengan Muhammad kecil, pulang lagi ke rumah. Wah, nggak bisa berpisah dengan Muhammad kecil, nggak bisa. Datang lagi ke Mekah, memohon-mohon kepada Aminah, wahai Aminah, tolong 2 tahun ini sama saya, berkat hidup sama saya, Muhammad kecil ini, kehidupan saya menjadi barokah sejahtera. Saya betul-betul merasakan sebelum adanya Muhammad dan setelah adanya Muhammad kecil ini, bagaimana kemudian kehidupan saya berbalik 180 derajat. Tolong, mohon. Aminah akhirnya, ya sudahlah, silahkan engkau bawa pulang ke perkampungan Bani Sa'ad, tapi ya tolong antarkan ke sini, nanti bawa lagi, nanti sekian hari antarkan ke sini. Akhirnya selalu begitu sampai umur Nabi 4 tahun tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah. Ketika umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun, terjadilah peristiwa yang insya Allah kita semua sudah mendengar, kisah di mana malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad untuk membelah dadanya Nabi Muhammad, membersihkan isi dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain-main dengan temannya, khususnya bermain dengan anaknya Halimah. Anaknya Halimah ini ketakutan. Anaknya Halimah pulang ke rumah, lapor kepada Halimah, kepada ibunya, wahai ibu, saudara kita ini Muhammad kecil didatangi oleh seseorang, dibelah dadanya. Akhirnya muncul kabar di situ, Muhammad meninggal dibunuh, Mereka mendatangi Muhammad, lah kok isih segar bugar. Akhirnya peristiwa itu membuat takut Halimah. Takutnya karena khawatir nanti akan terjadi apa-apa lagi. Baru Halimah membawa Nabi Muhammad ke Mekah untuk, ya sudah, sekarang memang tibalah saatnya saya harus berpisah dengan Muhammad kecil. Maka dipasrahkan Nabi Muhammad kepada Aminah. Umurnya berapa tahun ketika itu? 4 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Aminah, yang ketika itu yang juga ikut merawat Nabi Muhammad adalah budaknya Aminah. Siapa namanya tadi? Ummu Aiman. Diasuh oleh Aminah dengan kasih sayang yang luar biasa. Ketika itu umurnya 4 tahun, beranjak di umur 5 tahun, akhirnya beranjak di umur 6 tahun. Di umur 6 tahun ini, tuwufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa bisadisati min umri. Ibunya Nabi Muhammad yang bernama Aminah meninggal dunia, umurnya 6 tahun. Bayangkan, sejak dalam kandungan bapaknya meninggal, sedang bahagia-bahagianya bersama ibunya, baru umur 6 tahun meninggal dunia. Yang tadinya yatim sekarang menjadi yatim piatu. Wahia roji'atun minal Madinah. Ketika itu Aminah sedang pulang dari kota Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abihi. Kok bisa? Jadi peristiwanya Aminah bersama Nabi Muhammad kecil, bersama pembantunya yang bernama Ummu Aiman, dalam sebagian riwayat pergi ke Madinah untuk ziarah. Ziarah kemana? Ziarah ke makam Abdullah. Kan Abdullah dimakamkan di Madinah, meninggal di Madinah, dimakamkan di sana. Ziarah nilai makamnya suami si Aminah. Aminah mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, kemudian selesai ziarah, melangsungkan keperluannya di Madinah, kemudian pulang. Di perjalanan pulang sampai di sebuah kota yang bernama Abwa. Sebelumnya sudah sakit,
sampai di kota namanya Abwa, meninggal dunia. Aminah. Wa qad dufinat bil Abwa, dan Aminah dimakamkan di situ, di kota Abwa. Wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Abwa ini adalah kota tengah-tengah antara Makkah dan Madinah, itu tengah-tengahnya. Kan Makkah Madinah sekian ratus kilometer ya. Nah, tengah-tengah itu ada satu kota kampung namanya Abwa. Saat perjalanan pulang di situ meninggal, dimakamkan di situ. Kan nggak mungkin ketika itu hanya Nabi Muhammad, Aminah sama siapa tadi? Ummu Aiman di kampung itu meninggal, mau dibawa ke Mekah, belum ada ambulan ketika itu. Nah, dimakamkan di situ. Akhirnya Nabi Muhammad bersama Ummu Aiman pulang ke Mekah dalam keadaan Aminah sudah meninggal dunia. Fahadonathu Ummu Aiman, maka Nabi Muhammad dirawat oleh pembantunya Aminah yang bernama Ummu Aiman qadimatu abihi Abdillah, yang dulu Ummu Aiman ini adalah budaknya Abdullah. Maka Nabi Muhammad pernah mengatakan Ummu Aiman adalah ibuku yang kedua setelah Aminah. Nah, jadi dirawat oleh Ummu Aiman. Meskipun secara kehidupan materi dipenuhi kebutuhannya oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, tapi yang 6 tahun itu masih butuh dirawat oleh orang yang lebih belum mandiri. Makanya yang merawat ketika itu adalah Ummu Aiman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan tentang Nabi Muhammad lahir sampai umur 6 tahun dirawat oleh Ummu Aiman. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan tentang bagaimana nanti dirawatnya Nabi oleh Abdul Muthalib, kemudian nanti kapan Abdul Muthalib meninggal dunia, kemudian dirawat oleh Abu Thalib, kemudian masa perkembangan Nabi sebelum jadi Nabi, itu masa perkembangannya, sampai akhirnya berdagang, sampai akhirnya menjadi orang kaya, sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya punya anak. Ini belum jadi Nabi, sampai akhirnya nanti dianggap menjadi Nabi. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW, awal kehidupan beliau. Semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dan semakin menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.